Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Oskar Satria Eka Putra, lalu ada Fatma Suci Ramadhani, lalu juga Triana Nurlaila. Sebelum kita memasuki materi pokok, mari kita mengetahui apa itu makna Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qira'ah yang berarti membaca. Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Al-Quran dapat didefinisikan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab yang dijamin kebenarannya dan menjadi hujah dan mukjizat bagi Nabi Muhammad sebagai sumber aturan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan membacanya bernilai ibadah serta terhimpun dalam mushaf dari Al-Fatihah hingga surat Anas. Kita masuk ke slide kedua, yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam. Apa saja fungsi Al-Quran dalam Islam? Yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Petunjuk bagi manusia secara umum dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa serta orang-orang yang beriman. Lalu fungsi kedua adalah sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah. Pemisah sini diartikan sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil, atau antara yang baik dan yang salah. Inilah fungsi dari Al-Furqan. Lalu selanjutnya adalah fungsi Asifa. Asifa berarti obat. Dalam artian ini disebutkan di surat Yusuf bahwa Al-Quran merupakan obat penyakit yang ada dalam dada. Bisa diartikan bahwa penyakit ini adalah penyakit psikologis. Itulah artinya mengapa kita saat membaca Al-Quran kita merasa hati kita lebih tenang. Lalu ada lagi fungsi al-mau'izah atau nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu mari kita lanjutkan materi kita, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Fungsi yang pertama itu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Ini sudah dibicarakan di slide yang pertama tadi sebagai petunjuk. Lalu fungsinya juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad. Lalu menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain. Inilah fungsi-fungsi Al-Quran. Juga disebutkan oleh fungsinya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Zabur, Taurat, Injil. Lalu penjelas masalah yang pernah terjadi di antara kaum-kaum sebelumnya. Lalu juga Al-Quran berfungsi sebagai memantapkan iman dan Islam. Lalu juga sebagai tuntunan dan hukum. Itulah fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Lalu kita lanjutkan lagi, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Di antaranya adalah sebagai sumber ilmu tauhid. Lalu fungsi Al-Quran juga sebagai sumber ilmu hukum, sumber ilmu tasawuf, sumber ilmu fisah Islam, lalu ilmu sejarah Islam. Kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat kandungan yang memiliki hal utama. Letaknya dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diantaranya adalah 1. Akidah atau keimanan merupakan keyakinan yang berada dalam hati manusia yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Di dalam Al-Quran mengajarkan untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya dan percaya pada rukun iman. Lalu yang kedua adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin, muamalah hubungan, tindakan dan pergaulan antar manusia. Di dalam Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara ibadah maupun muamalah. Lalu yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti, baik atau buruknya. Hukum, ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah bagi seluruh umat manusia, di antaranya yaitu hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keimanan, hukum moral atau akhlak, hukum yang berhubungan dengan sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat tercela. Hukum amaliyah yaitu hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian,
dan muamalah sesama manusia. Hukum ini bertujuan sebagai pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, damai, tentram, sejahtera, dan selamat dunia akhirat. Peringatan nasihat atau teguran untuk memperingatkan orang beriman dengan balasan surga, serta ancaman bagi orang yang melanggar dengan balasannya neraka. Tujuannya agar kita sadar adanya azab dan balasan di hari akhir. Kisah dalam Al-Quran menceritakan kisah orang terdahulu baik yang mengalami kebinasaan karena ketidaktaatan kepada Allah atau kejayaan. Karena ketaatan kepada Allah, kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Dorongan berpikir di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerlukan pemikiran untuk mendapatkan manfaat dari ayat tersebut dan membuktikan kebenarannya. Pembukuan Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah dan pembukuan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah, yaitu menurut sejarah Islam, pada mulanya di masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran ditulis oleh penulis-penulis di atas pelepah kurma, kulit, binatang, dan tulang. Setiap kali turun ayat, Nabi menginstruksikan kepada para sahabat untuk menghafalkan dan menuliskannya meskipun Al-Quran belum terkumpul menjadi satu mushaf. Yang kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit yang dibantu oleh beberapa orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab, Ubay bin Al-Qa'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Salim bin Makki. Pada awalnya Zaid menolaknya karena pembukuan Al-Quran tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Ada dua rambu-rambu yang dipegang oleh Zaid dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua, yaitu ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di hadapan Rasul. Ayat-ayat yang ditulis tersebut harus dihafal oleh para sahabat. Pada masa itu, Umar tidak menerima ayat dari seseorang tanpa terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya oleh dua orang saksi. Pada masa Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman, wilayah negara Islam telah meluas sampai Tripoli, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu, Islam tersebar di beberapa wilayah di Afrika, Syria, dan Persia. Di sekian banyaknya pemeluk agama Islam mengakibatkan perbedaan tentang qiraah antara suku yang satu dengan suku yang lain. Masing-masing suku mengklaim qiraah dirinya lah yang paling benar. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan formal yang menjadi wadah dalam pembentukan karakter. Unsur terpenting dari sekolah yaitu tenaga pendidik atau guru. Peran guru dalam konsep Islam dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya guru sebagai murabbi, guru sebagai mu'alim, guru sebagai mu'addib, guru sebagai mursyid, guru sebagai mudaris, guru sebagai multi, guru sebagai muzakir. Adapun cara yang diajarkan dalam pendidikan terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu dengan yatlu membacakan, yuzaki mensucikan, dan yu'alimu mengajarkan. Menurut Ramayulis, guru profesional, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dalam pendidikan Islam harus disempurnakan lagi dengan komitmen terhadap mutu perencanaan. Proses dan hasil yang dicapai dalam pendidikan memiliki akhlak al-karimah yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Niat ikhlas karena Allah dalam mendidik dan memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan pelajaran peserta didik. Di dalam Islam, orang yang memiliki pengetahuan pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nilai Al-Quran bisa tersampaikan oleh siswa karena adanya guru. Maka dari itu, guru memikul tanggung jawab yang besar untuk mendidik siswa untuk mencintai Al-Quran.
mempelajari, serta memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga setiap siswa dapat menyelesaikan setiap masalah berdasarkan tuntunan Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap pendidikan anak, karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan salah satu tripusat pendidikan. Keluarga, sekolah, organisasi, pendidikan keluarga yaitu usaha sadar yang dilakukan orang tua untuk membimbing, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan anaknya secara naluriah, agar mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Dalam pandangan Islam, keluarga adalah madrasah pertama untuk membentuk karakter, awal dan menjadi pengenal dan penanaman prinsip keimanan. Keluarga mengajarkan kesetiaan, sifat-sifat mulia, rahmat, kasih sayang, dan lain-lain. Keluarga sangatlah berpengaruh pada keteladanan anak, dan anak adalah cerminan dari keluarganya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu dan bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anaknya, untuk menanamkan akidah Islam sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Menanamkan Al-Quran adalah sumber kebenaran dan menciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Selanjutnya, yang ketiga, nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan menjadi tempat di mana seorang manusia atau bersama orang lain untuk memproduksi suatu barang atau memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam hal materi maupun non-materi, jasmani atau rohani, maupun hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Perintah bekerja, berkarya, dan mencari rezeki yang hal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran Surat Al-Zumar ayat 39. Dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang aturan dalam bekerja, seperti penggunaan waktu dalam bekerja, menjaga waktu bagi seorang muslim menjadi tugas utama agar dapat dimanfaatkan untuk agama dan dunianya, kelapangan waktu yang tidak sibuk dengan urusan dunia sehingga tiada penghalang untuk melakukan amalan-amalan baik. Walaupun banyak dalil yang menyatakan agar manusia mencari rezeki, tapi jangan tenggelam dalam urusan dunia saja, sehingga lupa akan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu dan untuk akhiratmu, untukmu dan kaummu, karena amal perbuatan yang menjadi sumber kebahagiaan, dan Allah akan melihat amalmu baik berupa amal kebajikan maupun kejahatan, dan amal umat manusia juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukmin, serta mereka akan memberi hakmu di dunia. Hadis riwayat Habsyi Asyidki. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran tentang etika dalam bekerja diantaranya sabar, tekun, menepati waktu, tidak membazir, berlomba-lomba, jujur, tanggung jawab, menghormati antara satu dengan yang lain, menepati janji, tidak menghalalkan segala cara, bijaksana, amanah, bersih dari hati yang iri dengki, dan tidak suka memfitnah. Al-Quran juga mengatur etika seorang muslim dalam bekerja yang wajib dilakukan tanpa menghiraukan jabatan, pangkat, status, usia, tempat. Untuk menerapkan konsep operasional dalam kantor seperti masuk kantor sesuai waktu yang ditetapkan, aktif mengikuti kegiatan sosial masyarakat, selalu berada di kantor dan menyelesaikan semua tugas pada waktu jam kerja, menggunakan waktu luang untuk beramal, pulang kantor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tanggung jawab terhadap kebersihan kantor, menyesuaikan diri dengan lingkungan kantor, menggunakan kelengkapan kantor sebaik mungkin, menjaga hubungan dengan pihak atasan dan bawahan, serta mematuhi etika berpakaian. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.